Menjalin sebuah hubungan memang sulit dilakukan kebanyakan orang, apalagi ini usahanya sama perasaan yang sedang kualami sekarang. Meski suatu ketika seorang merasa suka kepada perempuan, walaupun terlalu dini mengatakan langsung, biar waktuku tetap berjalan selagi ia masih berada di Tasikmalaya. Oh ya, sekarang sudah tahu alasan mengapa pacarku menerima cinta dari adik kelas. Padahal dalam hatinya masih sayang sama aku. Mungkin saja adik kelas belum tahu bahwa saya sudah punya pasangan. Seharusnya menemui dirinya biar berikan penjelasan kepada Anda. Kadang kurang tahu karakter meskipun masih tetap selingkuh. Namun, aku berusaha tegar kepada seorang yang dicintai. Jika memang suatu saat kita mempertemukan di sebuah tempat, meskipun belum saling kenal satu sama lain, setidaknya aku segera mungkin bakal ketemu sama dia. Beberapa hal yang memang sering terjadi saat ini, walau hanya sekejap, tetapi dalam hidupku penting banget. Biar hubungan aku sama saya tetap terjaga dan gak terpengaruh oleh bicara orang lain. Biar bagaimanapun, aku harus tahu sikap pacarku jauh ini sudah sesuai atau belum. Ternyata, ya begitulah, tak perlu cerita juga sudah tahu. Akibatnya, aku merasa kesepian tanpa kehadiran dirimu di sampingku. Mudah-mudahan api kecemburuan gak kambuh. Takut terjadi sesuatu yang kurang menyenangkan dan satu lagi ini sangat penting banget. Namun tak mengapa aku penasaran kehadiran Sari bakal bersama adik kelas. Ingin tahu wajahnya seperti apa. Kadang pada kejadian tuh Sari salah pegang pundak, padahal itu bukan aku, melainkan orang lain. Kok bisa salah sih? Setiap ada pertemuan antara aku sama Sari, pasti ujung-ujungnya terkena tekanan berat melihat seorang mirip denganku atau bukan. Hasilnya kurang memuaskan dibanding kita berdua. Sudah sepakat untuk jaga hati masing-masing. Kalau bisa nih, tetap pilih apa yang kamu mau, kecuali urusan lelaki cuek banget gak ada perhatian. Baru deh katakan saja padaku apakah mau putus denganku atau malah tetap setia bersamaku. Hanya dua pilihan yang bisa saya pilih. Tanpa adanya ikut campur dari orang terdekat, aku seharusnya tegas padanya mengenai hubungan ini. Padahal sudah mengusung rencana biar kita berdua bisa melangsungkan pernikahan. Berhubung sekarang kamu sudah melanggar kata sepakat, pada saat aku mulai menembak perasaanku kepada Palira, walaupun malu banget dilihat oleh tamu-tamu kita. Ya, bagaimana lagi, aku sudah sanggup menahan perasaanku. Sehingga dengan terpaksa, tanpa adanya berpikir panjang, aku putuskan untuk mengungkapkan perasaanku sebelum pindah ke Bandung. Pada waktu itu sih, aku sudah nggak sekolah lagi, namun ada terakhir untuk pamit, sehingga nggak tahu lagi apa tanggapan dari pacarku. Aku malah kasihan kalau misalkan nggak ada siapa yang menemanimu pada saat jam istirahat. Cepat pikir mengenai hal ini saat perjalanan ke Bandung. Hanya saja aku benar-benar kurang yakin apakah hubungan secara jarak jauh bakal ada kesetiaan di antara aku dengannya, atau malah berselingkuh di belakangku. Hingga kini aku merasa perlu deh berbincang berdua denganmu biar hubungan tetap ada meski kita beda kampus. Mohon sekali lagi kuharap adik kelasnya nggak ikut hal ini, karena kalau misalkan ada, dia berarti perasaanku sama ini benar bakal kejadian. Meskipun nggak terlalu detail bahwa hal ini siapa saja yang bakal hadir. Setidaknya kasih tahu biar aku mempersiapkan mengabur dirimu di kosan. Maafkan, aku belum menepati janji sesuai apa yang kuucapkan.
Karena pada waktu itu aku pernah bilang padanya, meskipun sudah tahu betul bahwa janji harus ditepati, tetapi aku malah terbalik dan gak pernah menjenguk Sally. Lebih parah lagi, sepertinya aku gak pantas mendekati pacarku. Walaupun masih pacaran, juga belum tentu bakal berjodoh dengannya. Seenggaknya ada pertimbangan sebelum benar-benar mengucapkan kalimat putus. Sehingga aku tak perlu memikirkan Sally lagi. Sudah cukup sampai di sini. Tak ada salahnya aku mencoba mengerti alasan dia melakukan seperti itu. Namun, jangan mengambil keputusan sepihak, apalagi dengan oleh orang tuanya. Jika nanti kita putus tengah jalan dan gak bisa bersatu lagi, aku berharap padanya tali silaturahmi perlu jaga, dan kalau keadaan sekarang belum, karena dirinya masih di Tasikmalaya. Masa iya melalui video call? Seharusnya sebagai laki-laki harus bisa bicara berdua dengannya. Gara-gara ada kegaduhan berita terkait hal ini, aku benar-benar insecure banget melihat wajahnya. Namun saat ini belum terbukti apa yang terjadi 3 tahun sebelumnya. Meskipun terlalu berlebihan sih, aku sudah berpikiran negatif padanya. Oh iya, sore kan aku ada pertemuan sama ketua apa begitu di kampus. Sudah cukup memikirkan Sari. Sekarang waktunya berkumpul bersama teman-teman baru. Aku masih ada bimbang apakah perlu ya kasih tahu ke Firdaus terkait hal ini. Meskipun kabar awalnya dari sahabatku pada saat itu aku tak tahu harus berpikir positif atau negatif. Masih perlu bukti setidaknya 2 atau 3 biar diriku makin percaya bahwa kabar tersebut bohong. Jika memang aku tak sanggup lagi menahan rasa sakit, lebih baik sekarang menenangkan dulu, biar nanti aku nggak curiga bahwa aku lagi galau. Bahkan lebih sakit hati kalau ada kalimat putus. Gak kebayang deh, berusaha percintaan melanda kegalauan saat ini. Oh iya, aku kan ada pertemuan sama ketua kampus. Kira-kira apa yang bakal membahas menyangkut apa? Lah, bukannya pertemuan kemarin mengaku kedisiplinan para mahasiswa. Kenapa sekarang berbeda lagi bahasnya? Aduh, tuh kan kesal deh. Sudah masuk ke organisasi ini, dulu ingin masuk ke klub pusat kampus. Meskipun awal-awal mengenangkan sih, tapi semenjak ada perubahan visi misi, setiap organisasi perlu ada perubahan. Sudahlah, jalani saja yang sekarang walau terasa berat untuk mengundurkan diri dari organisasi karena aku nggak tahu alasan keluar kenapa. Masa harus berbohong? Kalau ketahuan sama kakak kelas, bagaimana? Ya ada malah dimaki-maki sampai mentalku down. Lalu gak mau melaksanakan perkuliahan hari ini. Jangan deh, cukup berat untuk melakukan sekarang. Lebih baik tunggu 1 tahun sampai ketua organisasi diganti. Tetapi asalkan jangan aku ya, persoalannya seperti ini aku benar kurang memahami, apalagi mengurus organisasi sebanyak kau kira, dan kegiatan aku sendiri gak di kampus saja, melainkan 2 kampus pun ada. Malah selama berada di sana cukup menyenangkan, tak bisa aku lakukan secara bersamaan. Perlu salah satu untuk mengundurkan diri biar menjalankan organisasi tetap berjalan semestinya. Beberapa hari kemudian, maka tahu siapa yang pantas jadi ketua organisasi. Sedangkan organisasi di luar kampus masih menjalankan visi misi ketua sebelumnya. Tak ada perubahan, masih tetap setia. Mungkin aku merasa organisasi di kampus banyak peraturan perlu dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi. Berhubung di sini aku hanya sementara dan tidak mau terlibat hal-hal yang kurang pantas untuk dilaksanakan.